Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifki Maulana, dan juga beberapa anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Yana Nangila dengan NIM akhir 058 dan juga Aurelia Fitriani dengan NIM akhir 062. Dan saya sendiri Muhammad Rifki Maulana dengan NIM akhir 045. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini izinkan saya untuk menerangkan sedikit hal terkait sel yang sudah kita pelajari di pertemuan struktur dan perkembangan tumbuhan pada pertemuan pertama kemarin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sedikit membahas terkait sel, dimana sel sendiri itu terdiri dari sel tumbuhan dan juga sel hewan, dimana perbedaan paling ikonik atau paling identik adalah di sel tumbuhan itu terdapat dinding sel dan vakuola yang cenderung lebih besar, di mana dinding sel tersebut digunakan untuk menopang pohon atau tumbuhan agar bisa berdiri tegak. Nah, dinding sel tersebut juga merupakan salah satu faktor bahwa kenapa tumbuhan tidak bisa gerak secara aktif, karena struktur dari dinding sel sendiri merupakan kaku atau yang berisi selulosa, hemiselulosa dan juga pektin, sehingga itu karakter-karakter dari zat tersebut merupakan karakter yang kaku sehingga menyebabkan tumbuhan tidak bisa bergerak secara aktif seperti itu. Nah, ini pada slide pertama terdapat beberapa struktur dari sel tumbuhan. Ada nukleus, tentunya nukleolus, terus ada ribosom, ada retikulum endoplasma, vakuola, kloroplas, dinding sel, mitokondria, membran sel, sitoplasma, peroksisom, badan Golgi. Nah, itu merupakan beberapa isi dari sel dari tumbuhan. Sebenarnya sel tumbuhan itu dibagi secara rata menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah dinding sel tadi, di mana dinding sel itu berada di bagian luar. Itu tugasnya untuk melindungi dan juga mengatur keluar masuknya suatu zat. Terus ada juga protoplas. Nah, protoplas ini merupakan isi dari sel tumbuhan tersebut atau suatu sel, di mana isinya itu adalah cairan yang biasanya kita sebut sebagai sitoplasma, dan juga ada organel. Nah, organel ini merupakan organ-organ yang ada di dalam sel, di mana dibagi menjadi dua, yaitu organel yang bermembran dan juga organel yang tidak bermembran, seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari struktur dinding sel, di mana dinding sel ini adalah lapisan kaku yang berada di luar membran plasma. Fungsinya memberikan dukungan struktural, perlindungan, dan menjaga bentuk sel. Dinding sel tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin. Nah, ada satu zat juga yang menyusun dinding sel, tapi hanya ada di secondary wall, yaitu adalah lignin. Nah, ini jadi di dalam secondary wall itu terdapat satu zat tambahan, yaitu lignin, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, 3 bagian komponen utama dari suatu sel, yaitu dinding sel, protoplas, dan juga ergastik. Nah, dinding sel sendiri nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu intercellular layer, atau ini lapisan yang berada paling luar di dinding sel. Letaknya di paling luar yang nempel dengan intercellular sel lain, seperti itu. Terus ada juga primary wall atau dinding sel utama. Ini terbentuk lebih dulu daripada secondary wall. Jadi ketika terjadi sitoplasma itu
primary wall itu akan terbentuk lebih dahulu. Nanti akan disusul setelah itu terbentuknya bagian ketiga yaitu secondary wall. Itu yang tadi komposisinya tadi yang ditambah lignin tadi seperti itu. Itu di bagian dinding sel seperti pada gambar yang tertera pada slide nomor 3. Jadi di mana struktur dari dinding sel itu seperti yang sudah dilihat seperti pada gambar. Jadi di dinding sel itu terdapat 3 bagian seperti tadi intercellular, primary wall, nah secondary wall. Nah itu merupakan yang ada di dalam dinding sel. Nah untuk yang di dalam sel seperti kita lihat bahwa setiap jarak antara sel satu dengan sel lain itu biasa disebut dengan middle lamella, atau di kan PPT bisa dilihat ada tulisan middle lamella atau lamella tengah. Itu merupakan ruang antara suatu sel dengan sel lain seperti itu. Nah terus sel wallnya sendiri terdiri dari selulosa dan juga hemiselulosa dan juga pektin, di mana selulosanya itu berbentuk mikrofibril atau batang-batang yang tersusun secara silang. Jadi yang seperti dilihat gambar yang berwarna kuning, batang-batang kuning itu merupakan selulosa yang berbentuk mikrofibril. Kenapa kok Tuhan menciptakan disusun secara silang-silang, tidak lurus saja? Karena yaitu tadi struktur dari tumbuhan diperkuat oleh dinding sel, sehingga apabila dibentuk silang seperti ini dan juga tumpuk terus seperti ini, nanti akan memperkuat dari struktur dinding sel tersebut. Jadi istilahnya saling mengunci lah. Nah seperti itu. Nah terus ada hemiselulosa, di mana hemiselulosa ini untuk istilahnya sebagai rantai yang mengikat selulosa tadi. Jadi ini ada selulosa yang diikat rantai dengan hemiselulosa agar terikat kencang. Terus ada pektin. Nah pektin ini sistemnya hampir sama dengan lem. Jadi di mana sudah dirantai, nanti pektin adalah cairan yang mengisi ruang kosongnya yang bersifat seperti lem atau lengket. Jadi struktur dari dinding sel itu benar-benar rapat dan juga kuat seperti itu. Terus juga ada plasma membran di situ. Nanti kita akan bahas lebih detail apa isi dari plasma membran yang ada di sel tumbuhan. Kita lanjut dulu, next. Ketiga, mikrofibril. Mikrofibril berbentuk seperti serat-serat terikat kuat yang disusun tidak lurus. Mikrofibril terutama terdiri dari selulosa. Selulosa diikat hemiselulosa, lalu diisi pektin lubangnya. Yang selanjutnya yaitu membran plasma. Membran plasma adalah membran terluar yang fungsinya mengontrol apa yang masuk dan keluar sel, melindungi dan mempertahankan isi sel, dan sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Struktur membran plasma yaitu fosfolipid bilayer, dan ada yang bersifat hidrofobik atau takut air dan hidrofilik atau suka air. Serta disisipi protein yaitu protein perifer, intrinsik, dan protein integral. Protein tersebut berperan sebagai reseptor mengubah formasi dari bentuk membran. Di sekitar protein itu ada lemak, misalnya kolesterol, agar membran tidak kaku. Kemudian mitokondria. Mitokondria adalah pusat tenaga sel menghasilkan ATP melalui respirasi seluler. Struktur mitokondria yaitu yang pertama membran luar, ruang antar membran yaitu membran dalam, berlipat membentuk krista dan matriks, lalu memiliki DNA dan ribosom sendiri di dalam matriks. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma adalah substansi berupa cairan kental di dalam membran. Tempat berbagai organel sel seperti mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma berada, dan fungsinya untuk tempat berlangsungnya metabolisme. Kalian tahu nggak sih, di sitoplasma terdapat pembelahan, yaitu pembelahan sitokinesis. Pembelahan sitokinesis diawali dengan pembentukan sekat di tengah sel. Sekat tersebut memisahkan sel menjadi 2 sel anak.
Pada sel hewan, mekanisme sitokinesis ini terjadi karena bagian sel tertentu, yaitu terbentuknya lekukan-lekukan yang berkumpul di tengah lalu terpisah. Dan juga pada sel hewan, dia bisa membelah menjadi dua karena sifatnya yang fleksibel akibat dari tidak adanya dinding sel. Tidak seperti sel tumbuhan yang memiliki dinding sel Sehingga sifatnya kaku, maka dari itu dia tidak bisa membelah menjadi dua seperti sel hewan. Oleh sebab itu dilakukan dengan cara membentuk dinding sel baru di tengah-tengah sel induk yang disebut lempeng sel atau sel plate. Selanjutnya organel penting lainnya yaitu yang pertama nukleus. Nukleus adalah organel yang berfungsi untuk menyimpan informasi genetik, sintesis DNA dan RNA, juga mengatur aktivitas sel. Yang kedua adalah nukleolus. Nukleolus adalah organel yang berfungsi untuk membentuk subunit ribosom. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang berfungsi untuk modifikasi protein dan substansi lain serta mendistribusikan vesikel-vesikel lain yang terbentuk. Ada dua retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang keempat adalah badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang berfungsi untuk memproses, memilah, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid. Yang kelima, kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang mengandung pigmen klorofil, yaitu zat hijau daun yang memberi warna hijau pada tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, ribosom. Ribosom digambarkan seperti titik-titik di sekitar retikulum endoplasma yang berfungsi untuk sintesis protein. Dan vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan dewasa biasanya hanya ada satu dan berukuran besar, menempati sebagian besar sel. Vakuola adalah organel sel tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan substansi seperti air, nutrisi, atau limbah. Seperti yang disebutkan tadi, retikulum endoplasma ada dua, yaitu yang pertama retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar adalah organel yang berfungsi untuk sintesis protein, khususnya membantu ribosom dalam memproduksi dan mengirimkan protein. Yang kedua, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus adalah jaringan tabung dan kantung yang dilapisi membran tanpa ribosom, sehingga tampak halus. Fungsinya yaitu untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Pembelahan sel tumbuhan. Pembelahan sel pada tumbuhan adalah proses di mana satu sel induk membelah menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel pada tumbuhan adalah cara sel memperbanyak diri untuk membuat tumbuhan tumbuh besar. Ciri khasnya yaitu saat sel membelah, di tengah-tengahnya akan tumbuh lempeng sel atau sel plate. Lempeng ini nantinya akan mengeras menjadi dinding sel baru yang memisahkan kedua sel anak. Jadi lempeng sel itu seperti tembok baru yang dibangun untuk memisahkan dua rumah sel yang baru terbentuk. zat ergastik. Apa sih zat ergastik itu? Jadi, zat ergastik adalah bahan atau materi tak hidup yang dihasilkan oleh aktivitas metabolisme sel dan disimpan di dalam sitoplasma. Secara singkatnya, zat ergastik ini merupakan bahan cadangan atau hasil metabolisme yang disimpan oleh sel. Contoh dari zat ergastik ini adalah yang pertama, butir aleuron. Butir aleuron ini merupakan bentuk penyimpanan protein pada sel tumbuhan. Yang kedua, butiran pati. Butiran pati ini merupakan bentuk penyimpanan karbohidrat pada sel tumbuhan. Selanjutnya, butiran glikogen. Butiran glikogen merupakan bentuk penyimpanan karbohidrat pada sel hewan dan jamur. Selanjutnya, lipid atau tetesan minyak disimpan sebagai cadangan energi. Yang terakhir, kristal, seperti kristal kalsium oksalat pada beberapa sel tumbuhan.